A dan 10B ya. Seperti biasa nanti masing-masing kelompok presentasi dulu. Sehabis kelompok tersebut presentasi nanti ada sesi tanya jawab adik ya. Nanti bisa saya yang bertanya atau adik yang lain yang bertanya ya. Bagi adik yang akan bertanya pada kelompok nanti kelompok penyaji, ingat sebelum bertanya sampaikan NIM Anda ya, agar bisa dicatat oleh koordinator mata kuliah atau korma kalian ya. Nah, hari ini adik kita akan presentasi mengenai gangguan saluran cerna. Saya sudah berikan kasusnya kemarin. Nah, sekarang silakan kepada kelompok 10A lebih dulu ya untuk melakukan presentasi ya. Nah, waktu presentasi adik maksimal 30 menit ya. Maksimal 30 menit. Nanti diikuti oleh sesi tanya jawab ya. Seperti itu. Nah, oke, jadi kelompok 10A silakan Anda persiapan untuk melakukan presentasi. Ingat maksimal presentasi waktunya adalah 30 menit. Saya persilakan kepada kelompok A. Baik Pak, terima kasih banyak. Izin untuk share screen ya Pak. Baik, selamat pagi Pak Martadi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 mohon izin untuk mempresentasikan terkait kasus CBL dengan topik gangguan saluran cerna. Di mana kelompok kami terdiri dari NIM 46 sampai NIM 50. Dan adapun outline yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu dari bab 1 tentang epidemiologi dan patofisiologi penyakit sampai bab 6 tentang evaluasi luaran terapi dan efek samping obat. Untuk yang pertama yaitu terkait epidemiologi dan patofisiologi penyakit. Untuk epidemiologi diare itu sendiri, diare merupakan peradangan pada saluran pencernaan, terutama lambung dan usus yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau parasit, di mana penyakit ini ditandai oleh gejala-gejala seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan seringkali disertai demam. Diare yang terjadi dalam konteks gastroenteritis akut ini disebabkan oleh proses infeksi yang memicu peradangan pada saluran pencernaan sehingga mempengaruhi kemampuan usus untuk menyerap air dan elektrolit secara efektif. Biasanya diare ini didefinisikan sebagai buang air besar dengan feses yang tidak berbentuk atau cair, kemudian frekuensinya lebih dari 3 kali sehari dalam 24 jam. Bila berlangsung kurang dari 2 minggu disebut dengan diare akut, dan apabila berlangsung selama lebih dari 2 minggu digolongkan pada diare kronik. Biasanya penyebab paling umum adalah infeksi virus seperti rotavirus dan norovirus, namun untuk infeksi bakteri seperti Salmonella, Shigella, Escherichia coli, dan parasit seperti Giardia lamblia juga bisa menjadi penyebab terjadinya diare. Untuk patofisiologi diare dibedakan menjadi 4, yaitu diare sekretorik yang merupakan diare yang terjadi karena adanya peningkatan sekresi ataupun penurunan penyerapan elektrolit dalam jumlah besar di usus, yang biasanya ditandai dengan volume tinja yang sangat besar dan kondisinya tidak berubah meskipun pasien menjalani puasa. Untuk yang kedua ada diare osmotorik
osmotik, yaitu diare yang terjadi ketika zat-zat yang tidak terserap dengan baik di usus akan menarik air dan elektrolit ke dalam lumen usus sehingga menyebabkan diare. Berbeda dengan diare lainnya, diare osmotik ini ditandai dengan berkurangnya gejala saat pasien berada dalam kondisi puasa. Untuk diare selanjutnya yaitu diare eksudatif yang merupakan jenis diare yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada mukosa usus yang mengakibatkan keluarnya cairan mukus dan darah dalam tinja. Biasanya ditandai dengan adanya kondisi inflamasi pada saluran pencernaan. Untuk yang terakhir yaitu diare hipermotilitas, yaitu kondisi diare yang disebabkan oleh peningkatan motilitas usus yang mengakibatkan terjadinya pergerakan makanan dan cairan yang terlalu cepat sehingga mengurangi waktu kontak antara sim dan dinding usus dan dapat mengganggu proses absorpsi dan mengakibatkan tinja menjadi lebih cair. Untuk yang kedua yaitu klasifikasi dan gejala diare. Untuk klasifikasinya ada 4, yaitu diare akut, disentri, diare persisten, dan diare dengan malnutrisi. Sementara itu untuk gejala diare pada umumnya terjadi dengan gejala feses yang cair atau lembek dan dengan frekuensi yang sering, kemudian disertai mual, demam, dan juga gejala dehidrasi. Untuk bab 3 selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai data klinik dan juga laboratorium. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Di sini dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis pasien meliputi berat badan, suhu tubuh, denyut nadi, frekuensi napas, tekanan darah. Selain itu juga ada pemeriksaan yang melalui hiperperistaltik dengan borborigim dan nyeri tekan pada bagian perut, biasanya umum atau lokal. Untuk selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama ada pemeriksaan tinja meliputi pemeriksaan untuk mikroorganisme, darah, lendir, lemak, osmolitas, pH, dan juga konsentrasi elektrolit. Kemudian ada pemeriksaan darah lengkap untuk memperoleh adanya anemia, dugaan adanya inflamasi, menunjukkan adanya neoplasma, alergi, penyakit kolagen vaskular, parasit, gastroenteritis, dan atau kolistik eosinofilik. Kemudian ada pemeriksaan endoskopi dilakukan untuk mengevaluasi diare kronis untuk melihat apakah adanya kelainan di mukosa sehingga dapat dilakukan biopsi. Kemudian terakhir ada pemeriksaan radiologi biasanya dilakukan apabila pemeriksaan endoskopi tidak dapat dilakukan. Selanjutnya ada panduan terapi. Diare didefinisikan sebagai buang air besar dengan feses tidak berbentuk atau cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Bila diare berlangsung kurang dari 2 minggu disebut sebagai diare akut, dan apabila diare berlangsung 2 minggu atau lebih digolongkan pada diare kronis. Adapun tata laksana terapi diare akut diawali dengan melakukan pemeriksaan riwayat penyakit dan pemeriksaan fisik untuk menentukan durasi serta gejala yang dialami. Jika diare berlangsung kurang dari 3 hari, maka diklasifikasikan sebagai diare akut. Sedangkan jika lebih dari 14 hari, dikategorikan sebagai diare kronis dan memerlukan pendekatan lain. Pada kasus diare akut tanpa disertai demam atau gejala sistemik lainnya, terapi fokus pada penanganan simptomatik, seperti mengganti cairan dan elektrolit, menggunakan oralit atau cairan rehidrasi lain untuk mencegah dehidrasi, penggunaan obat simptomatik seperti loperamid atau difenoksilat untuk mengurangi frekuensi diare serta memperhatikan pola makan. Namun jika diare disertai demam atau gejala sistemik lainnya, pemeriksaan feses dilakukan untuk mendeteksi keberadaan sel darah putih, sel darah merah atau kista dan parasit. Apabila hasil pemeriksaan negatif, terapi simptomatik tetap menjadi pilihan utama. Sebaliknya, jika hasil positif, maka penggunaan antibiotik yang sesuai diperlukan selain penanganan simptomatik. Pendekatan ini membantu menangani diare akut secara sistematis berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan. Next. Berikut merupakan beberapa obat terapi diare akut. Yang pertama ada antimotilitas, diantaranya ada difenoksilat, loperamid,
paregorik, opium tintur, dan difenoksin, di mana antimotilitas ini adalah kelompok obat yang dirancang untuk mengurangi motilitas atau gerakan peristaltik pada saluran pencernaan dengan tujuan untuk mengurangi frekuensi diare. Selanjutnya ada adsorben, di antaranya ada kalentektin, polikarbopil, dan atabendit. Di mana adsorben ini adalah kelompok obat dengan mekanisme kerja absorpsi toksin mikroba dan organisme pada permukaan. Baik, selanjutnya ada antisekretori, di mana antisekretori merupakan senyawa obat yang mampu menghambat atau mengurangi sekresi cairan dan elektrolit ke dalam usus dan merupakan salah satu golongan anti diare. Di mana yang termasuk dalam golongan antisekretori adalah bismut substansi 4. Next. Yang keempat ada enzim, di mana golongan enzim digunakan pada kasus gangguan pencernaan yang disebabkan oleh kekurangan enzim pencernaan, di mana contohnya itu adalah laktase yang dapat memecah makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana agar dapat diserap dengan baik oleh tubuh. Next. Baik, yang kelima ada bakterial replacement dengan menggunakan strain seperti Lactobacillus acidophilus dan Lactobacillus bulgaricus merujuk pada penggunaan probiotik untuk mengatasi gangguan pencernaan termasuk diare, gangguan keseimbangan mikrobiota usus dan masalah pencernaan lainnya. Next. Yang terakhir ada octreotida, di mana obat yang digunakan untuk mengobati diare, terutama diare yang disebabkan oleh gangguan hormonal atau pencernaan tertentu. Octreotida bekerja dengan menghambat sekresi hormon yang berperan dalam meningkatkan motilitas usus. Next. Selanjutnya yaitu terapi non-farmakologi. Yang pertama itu adalah menjaga kebersihan, di mana menjaga kebersihan merupakan langkah penting dalam terapi non-farmakologi untuk mencegah penularan infeksi diare. Yang kedua adalah dietary management, di mana menjaga pola makan dengan memperhatikan nutrisi agar tidak memperburuk kondisi. Next. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu studi terkait studi kasus dan penyelesaiannya, di mana yang pertama terkait drug related problem atau DRP. Pasien mengeluhkan diare dengan kondisi BAB cair lebih dari 5 kali berwarna coklat kekuningan disertai lendir dan darah, yang mana terapi yang diberikan yaitu diberikan cefoperazone sulbactam 2 gram intravena dan ceftriaxone 2 kali 1 gram intravena, di mana DRP-nya itu P21 dengan kejadian obat yang merugikan mungkin terjadi dan P31 pengobatan yang tidak diperlukan. Adapun cefoperazone sulbactam dan ceftriaxone merupakan antibiotik beta-lactam golongan cephalosporin, sedangkan pasien memiliki riwayat alergi terhadap beta-lactam sehingga penggunaan antibiotik ini kurang tepat. Pada kasus ini pasien mendapatkan 2 antibiotik dengan golongan yang sama dengan indikasi yang sama, sehingga terapi yang diberikan terlalu banyak untuk indikasi yang sama. Kemudian pasien juga mengalami mual muntah sebanyak lebih dari 5 kali, kemudian nyeri perut, dan terapi yang diberikan yaitu omeprazole 2 kali 40 mg intravena, di mana DR-nya itu C34 dengan frekuensi regimen yang terapi terlalu banyak, di mana berdasarkan kasus tersebut diketahui bahwa pasien mengalami nyeri perut yang dapat diatasi dengan pemberian obat omeprazole yang merupakan obat golongan proton pump inhibitor atau PPI yang dapat digunakan untuk mengatasi nyeri abdominal. Namun pada kasus ini frekuensi atau durasi pemberiannya yang diberikan belum tepat sehingga diperlukannya penyesuaian dosis. Selanjutnya, keluhan selanjutnya yaitu dehidrasi, di mana tidak ada terapi yang diberikan. Kemudian DRP-nya yaitu C16, pengobatan tidak diberikan atau tidak lengkap walaupun terdapat indikasi. Kemudian pemberian tambahan terapi untuk keluhan dehidrasi yang dialami oleh pasien dapat diberikan oralit untuk mengatasi dehidrasi. Selanjutnya yaitu tentang catatan asuhan kefarmasian, di mana problem medik pasien mengeluhkan BAB cair lebih dari 5 kali berwarna coklat kuningan disertai lendir dan darah. Pasien juga mengalami mual muntah lebih dari 5 kali, nyeri perut, dan demam hari keempat pada tanggal 17 Oktober 2023. Di mana diagnosisnya yaitu pasien didiagnosis gastroenteritis akut dengan dehidrasi ringan sedang diduga dikarenakan bakteri dan juga virus. Adapun subjektif,
yaitu pasien bernama TNAAWD, jenis kelaminnya itu laki-laki, pasien mengeluhkan BAB cair lebih dari 5 kali berwarna coklat kekuningan disertai lendir dan darah, kemudian pasien juga mengalami mual muntah lebih dari 5 kali, nyeri perut dan demam hari keempat, ya, tanggal 17 Oktober 2023. Pasien juga memiliki riwayat alergi beta-laktam, kemudian juga pasien tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi dan DM. Adapun objektifnya yaitu TNAWD berusia 49 tahun dengan tinggi badan 172 cm, berat badannya 65 kg, skala nyerinya itu 5, yaitu sedang. Pasien masuk rumah sakit pada tanggal 17 Oktober 2023 dan data klinik tanda vitalnya dapat dilihat pada tabel di mana suhunya yaitu 36,6, nadinya yaitu 82 kali per menit, respiratory rate-nya yaitu 18 kali per menit, dan tekanan darahnya itu 115/86 mmHg. Selanjutnya masih pada objektif di mana cefoperazone sulbactam itu aturan pakainya 2 gram melalui rute intravena yang diberikan pada tanggal 17 dan juga tanggal 18, namun pada tanggal 19 tidak diberikan obat tersebut. Kemudian pada omeprazol aturan pakainya 2 kali 40 mg rute intravena dan diberikan pada tanggal 17 dan juga tanggal 18, namun tanggal 19 tidak diberikan. Ketorolac di aturan pakainya 2 kali 30 mg dengan rute intravena pada tanggal 17 dan tanggal 18, dan tanggal 19 tidak diberikan. Ceftriaxone di aturan pakainya 2 kali 1 gram intravena diberikan pada tanggal 18 dan 19, namun tanggal 17 tidak diberikan. Paracetamol aturan pakainya 3 kali 500 mg dengan preoral yang diberikan pada tanggal 18 dan 19, dan kemudian diagit 4 kali 2 tablet preoral yang diberikan hanya pada tanggal 18. Next. Adapun identifikasi penyakit, riwayat penyakit yaitu berdasarkan data kasus yang diperoleh pasien didiagnosa mengalami gastroenteritis akut dengan dehidrasi ringan sedang yang diduga karena bakterial dan virus yang ditandai dengan BAB cair lebih dari 5 kali berwarna coklat kuningan disertai lendir dan darah mual muntah sebanyak lebih 5 kali, nyeri perut dan demam hari keempat. Dari data vital pasien menunjukkan terjadinya tanda-tanda dehidrasi ringan hingga sedang yang kemungkinan disebabkan kombinasi gejala diare, muntah, dan nyeri perut di mana dapat mengakibatkan pasien kehilangan cairan dan elektrolit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya identifikasi masalah obat. Yang pertama yaitu pemberian dari antibiotik cefoperazone sulbactam dan ceftriaxone ini, di mana kedua antibiotik tersebut merupakan golongan yang sama, yaitu cephalosporin generasi ketiga, di mana cephalosporin generasi ketiga itu masuk ke dalam antibiotik golongan beta-laktam, sehingga pada kasus kan diinfokan bahwa pasien mengalami alergi beta-laktam, sehingga untuk pemberian kedua antibiotik itu perlu pertimbangan terkait penggantian dengan antibiotik lainnya. Dan yang kedua untuk omeprazol, omeprazol merupakan obat golongan pump proton inhibitor atau PPI yang berfungsi untuk menghambat produksi asam lambung, di mana pada kasus diberikan dosis 40 mg sebanyak 2 kali sehari, di mana perlu dilakukan penyesuaian dosis karena pada pustaka dosis maksimum dari omeprazol itu sebanyak 40 mg 1 kali sehari. Sehingga penggunaan omeprazol ini dapat disesuaikan dosisnya. Kemudian selanjutnya ada ketorolac, di mana ketorolac ini merupakan obat golongan antiinflamasi non-steroid yang mempunyai efek antiinflamasi dan antipiretik. Untuk dosisnya dapat diberikan 10-30 mg setiap 4-6 jam, sehingga dosis ketorolac yang diberikan pada pasien sudah tepat. Namun di sini ketorolac memberikan sedikit efek samping ke kondisi gastrointestinal dari pasien, sehingga perlu dikombinasikan dengan obat PPI tadi, yaitu si omeprazol. Kemudian selanjutnya paracetamol
paracetamol ini merupakan obat antiinflamasi yang memiliki efek antipiretik dan analgetik, di mana untuk dosis maksimumnya yaitu 4.000 mg setiap hari, sehingga untuk dosis pemberian pada kasus yaitu 500 mg sebanyak 3 kali sehari sudah tepat. Untuk diagit mengandung mengandung atapulgit sebesar 600 mg dan pektin 50 mg dengan dosis 2 tablet setelah buang air besar, maksimal 12 tablet per hari. Dosisnya sudah tepat karena pada kasus pasien hanya diberikan 4 kali sehari sebanyak 2 tablet. Untuk penyelesaian masalahnya, yang pertama penghentian pemberian antibiotik golongan cefalosporin mengingat adanya riwayat alergi beta-laktam pada pasien. Kemudian nanti kalau nyeri yang diderita pasien sudah membaik, bisa dilakukan penghentian pemberian ketorolak yang dibarengi dengan penghentian omeprazol. Kemudian tambahan pemberian terapi rehidrasi untuk menanggulangi kondisi dehidrasi ringan sampai sedang yang dialami oleh pasien. Untuk planning akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada planning, ada terapi non farmakologi dapat dilakukan dengan manajemen diet dan juga menjaga kebersihan. Next. Selanjutnya ada rekomendasi farmakologi. Yang pertama ada penggantian terapi antibiotik, di mana berdasarkan kasus pasien diberikan 2 antibiotik dari golongan obat yang sama dan memiliki indikasi yang sama, yakni golongan beta-laktam. Sedangkan pasien memiliki riwayat alergi terhadap beta-laktam, sehingga pemberian terapi antibiotik dapat direkomendasikan kepada dokter untuk memberikan ciprofloxacin sebagai antibiotik lini pertama terapi diare akut. Selanjutnya ada pemberian obat paracetamol. Berdasarkan kasus, diketahui bahwa pasien mengalami demam pada hari keempat, sehingga terapi yang dapat diberikan untuk mengatasi demam adalah dengan memberikan paracetamol yang merupakan obat analgesik dan antipiretik yang dapat digunakan untuk mengatasi nyeri dan demam. Dan yang terakhir ada terapi untuk dehidrasi. Berdasarkan kasus diketahui bahwa pasien mengalami dehidrasi ringan hingga sedang, sehingga perlu diberikan terapi rehidrasi oral dengan air dan elektrolit agar dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang. Selanjutnya ada rencana konseling, informasi, dan edukasi. Edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit gastroenteritis, kemudian diberikan edukasi kepada pasien mengenai tanda-tanda dehidrasi, diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan tangan, dan edukasi tentang menjaga higienitas makanan dengan membatasi membeli makanan di tempat yang umum. Baik, selanjutnya mengenai rencana monitoring efek terapi dan juga efek samping. Jadi tujuan monitoring ini dilakukan untuk memantau efek terapi obat dalam mengurangi frekuensi buang air besar dan mengembalikan konsistensi feses ke dalam kondisi normal. Serta tujuannya untuk meredakan gejala mual, muntah, nyeri perut, dan demam di alami pasien. Tujuan lainnya itu meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat dan menghindari terjadinya DRT pada pasien. Next. Ada beberapa parameter monitoring yang dilakukan. Yang pertama, monitoring derajat keberhasilan rehidrasi pasien melalui pemeriksaan tanda-tanda dehidrasi. Kemudian monitoring kejadian efek samping yang terjadi selama terapi pengobatan. Kemudian monitoring skala nyeri perut untuk memantau efektivitas dari terapi yang diberikan. Kemudian monitoring kepatuhan pasien terhadap terapi obat yang diberikan. Yang terakhir, studi analisis tinja termasuk pemeriksaan mikroorganisme, darah, lendir, lemak, osmolalitas, pH, elektrolit, dan juga konsentrasi mineral dan kultur. Next. Selanjutnya, untuk waktu dan frekuensi monitoring, sebaiknya dilakukan setiap hari untuk memantau kondisi pasien. Monitoring ini juga dapat dilakukan bersamaan dengan waktu kunjungan pasien, dengan interval waktu disesuaikan dengan risiko kekambuhan dan juga kebutuhan pasien. Next. Baik, selanjutnya yaitu pencatatan dan pelaporan. Yang pertama ada dokumen pencatatan, di mana di dalam dokumen pencatatan terdapat hasil catatan dewan
verifikasi. Baik, selanjutnya evaluasi luaran terapi dan efek samping. Di mana evaluasi luaran terapi diare bertujuan untuk menilai efektivitas pengobatan yang diberikan kepada pasien dengan kondisi diare dengan cara memantau perbaikan gejala klinis seperti frekuensi buang air besar, konsistensi tinja, serta durasi diare. Adapun efek samping dari terapi yang diberikan, yang pertama yaitu cefoperazone sulbactam, di mana sebagai antibiotik yang memiliki efek samping nyeri di area bekas suntikan, diare, sakit kepala, demam atau menggigil, mual atau muntah. Selanjutnya pada obat kedua yaitu omeprazol, di mana sebagai anti nyeri yang menyebabkan efek samping gatal-gatal, kesulitan bernapas, pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan. Selanjutnya obat ketiga yaitu ketorolac, di mana digunakan sebagai anti nyeri yang dapat menyebabkan efek samping pembengkakan pada wajah, jari, tungai bawah, pergelangan kaki, dan atau kaki, kenaikan berat badan yang tidak biasa. Selanjutnya obat keempat yaitu paracetamol, di mana digunakan sebagai antipiretik yang menyebabkan efek samping sakit kepala, mual atau muntah, sulit tidur, memar atau perdarahan yang tidak biasa, bagian kanan atas terasa sakit, sering berwarna gelap. Dan yang terakhir yaitu diaget, di mana digunakan sebagai anti diare yang menyebabkan efek samping sembelit, mual, perut kembung, sering buang angin, dan sakit perut. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila dapat saran atau masukan, dipersilakan saya kembalikan kepada Pak Madi. Terima kasih. Baik, silakan adik-adik. Saya akan memberikan komentar terakhir nanti. Silakan kalau ada pertanyaan dari rekan-rekannya, silakan diajukan. Sindu mohon dicatat ya, yang NIM yang bertanya Sindu nggih. Baik, Bapak. Silakan jika ada pertanyaan dari teman-teman, langsung open mic aja langsung. Permisi Bapak, izin bertanya. Baik, silakan adik. Sebutkan nama dan NIM ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Gangga, NIM 115. Saya izin bertanya kepada kelompok yang presentasi. Tadi kan disebutkan di terapi farmakologinya itu ada penggunaan antibiotik ciprofloxacin yang digunakan sebagai lini pertama. Nah, saya sempat baca kalau penggunaan ciprofloxacin ini ternyata di beberapa daerah itu mengalami resistensi. Nah, apakah untuk kasus seperti ini ciprofloxacin ini tetap berani diberikan kepada pasien yang mungkin memang belum tahu apakah dia resisten atau tidak, atau lebih baik disarankan menggunakan antibiotik dari golongan lain, misalnya mungkin dari golongan makrolida seperti asitromisin seperti itu. Mungkin dari kelompok yang presentasi bisa paham pertanyaan saya? Bisa, Ge. Coba diulang pertanyaannya, Dek, kelompok yang presentasi. Jadi tadi kami sempat menyebutkan di terapi farmakologinya kan menggunakan ciprofloxacin sebagai pengganti terapi antibiotik. Nah, di beberapa daerah itu kan ada yang resisten terhadap antibiotik ini. Apakah masih tetap diberikan kepada pasien yang belum tahu dirinya apakah dia resisten dengan Cipro ini atau belum, atau bisa langsung diganti dengan antibiotik lain yang belum resisten di daerah tersebut, seperti itu ya, Ge, ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Iya, terima Silakan. kasih. Ada lagi Dek yang bertanya? Silakan. Tidak. Baik. Cukup kalau gitu ya, satu pertanyaan silakan didiskusikan dan dijawab ke adik dari kelompok 10A.
izin masuk, Pak dan teman-teman. Mohon izin untuk mencoba menjawab. Dari kelompok kami di sini memutuskan setelah mendiskusikan memutuskan untuk menggunakan ciprofloxacin karena berdasarkan guideline continuing medical education yakni tata laksana diare akut, terapi lini pertama yang digunakan antibiotik pilihan pertama yang digunakan adalah ciprofloxacin. Namun untuk penggunaan azitromycin ini kami juga menemukan beberapa pustaka yang menyatakan penggunaan antibiotik ini. Namun menurut kami diperlukan pengujian lebih lanjut seperti pengujian kultur untuk mengetahui adanya resistensi terhadap bakteri ini. Ada tambahan mungkin dari teman kelompok yang lain, silakan. Tidak, baik, cukup ya kalau gitu ya. Nanti saya akan bahas terakhir ya. Silakan. Terima kasih pada kelompok 10A ya atas presentasinya. Nanti kita bahas terakhir ya, tentang pertanyaan ini dan bagaimana kasus yang telah Anda sampaikan tadi. Silakan. Terima kasih pada kelompok 10A semuanya, Dedek. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Baik. Sekarang kita lanjutkan coba ke presentasi dari kelompok 10B ya. Nah, yang kelompok 10A stop sharing screen, oke sudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan Dedek ke presentasi dari kelompok 10B ya. Dedek dari kelompok 10B, Anda nanti sama seperti kelompok 10A ya. Punya waktu maksimal untuk presentasi adalah selama 30 menit. Tidak boleh lebih Dedek ya. Agar kita nanti punya waktu untuk diskusi di akhir pertemuan. Silakan Dedek dari kelompok 10B, saya persilakan Dedek untuk mempresentasikan hasil dari studi kasus kalian. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Izin untuk share. Sebelumnya, suara saya terdengar? Baik, terima kasih sebelumnya. Kalau banyak kali sudah memberikan waktu pada kelompok ini, selamat pagi. Suaranya nggak jelas, Adik. Itu ada suara apa nih yang suaranya ini bergema? Bentar, Pak. Sudah jelas, Pak. Masih bergema, tapi silakan lanjutkan deh. Oke, sebelumnya selamat kepada Pak Mas Adi dan juga teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 10B akan menjelaskan mengenai sasaran pencernaan khususnya dari untuk anggota kelompoknya kami beranggotakan 5 orang yang dari NIM 106 hingga 100. Yang selanjutnya akan dijelaskan untuk bab 1, saya serahkan kepada rekan saya. Jadi untuk dari dengan saya dengan konsumsi diambil menjadi yang berbeda dan juga sekolah ini sudah terjadi di Indonesia di mana di sini
Ini dan melakukan dan juga dapat disebabkan oleh bakteri dan juga oleh bakteri. Terkait dengan diare yang untuk kemudian untuk diare oksidatif itu diare dan diare hipermobilitas itu akibat adanya gangguan mobilitas untuk bagian wanita akan dilakukan oleh Baik, untuk selanjutnya mengenai klasifikasi dan gejala. Klasifikasi diare dibagi menjadi 4 klasifikasi, yakni diare akut, diare disentri, diare persisten, dan diare malnutrisi. Di mana diare akut ini biasanya ditandai dengan munculnya gejala yang cepat dan berlangsung selama kurang dari 14 hari. Kemudian diare disentri merupakan diare yang disertai dengan darah dalam tinjanya akibat adanya anoreksia, penurunan berat badan secara cepat, dan adanya kerusakan pada mukosa. Kemudian diare persisten, di mana diare persisten ini berlangsung lebih dari 14 hari dan secara terus-menerus sehingga dapat dimulai dengan gejala seperti diare cair akut atau disentri, di mana diare persisten sering disebabkan oleh beberapa bakteri atau parasit yang masuk dalam tubuh. Berikutnya yaitu diare yang disertai dengan malnutrisi, di mana diare yang disebabkan dengan adanya infeksi pada sistemik yang parah sehingga menyebabkan dehidrasi, gagal jantung, dan kekurangan nutrisi seperti vitamin dan mineral pada tubuh penderita. Selanjutnya, gejala yang terjadi pada diare umumnya berbeda-beda berdasarkan mikroorganisme penyebabnya. Biasanya diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri menunjukkan gejala klinis seperti nyeri abdomen, demam, mual, muntah, dan dalam beberapa kasus terdapat tinja yang berdarah. Sedangkan pada diare yang disebabkan oleh virus dan parasit mempunyai kesamaan gejala klinis dengan diare akibat infeksi bakteri, hanya saja tidak dijumpai tinja yang berdarah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Data selanjutnya adalah data klinik dan laboratorium. Untuk anamnesisnya, pada pasien diare dimulai dengan penentuan apakah diare yang terjadi merupakan diare primer atau sekunder. Karakteristik diare atau muntah yang dialami perlu ditanyakan pada pasien seperti warna, apakah terdapat darah ataupun mukus, dan apakah sangat berair. Kemudian dilakukan pula evaluasi terhadap berat gejala dan komplikasinya. Terakhir, ditanyakan apakah gejala lainnya seperti nyeri abdomen, tanda-tanda infeksi seperti demam, mialgia, ruam kulit, itu juga perlu ditanyakan pada pasien, dan juga mengenai riwayat penyakit pasien, apakah memiliki riwayat imunodefisiensi, terutama pada diare kronik, riwayat penggunaan antibiotik, makanan atau minuman yang tidak dikonsumsi, serta riwayat berpergian ke daerah endemik. Yang kedua, ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pasien diare biasanya menunjukkan hiperperistaltik dengan borborigmi atau suara usus dan nyeri tekan umum atau lokal. Yang ketiga adalah pemeriksaan vital. Untuk parameter pemeriksaannya ada suhu tubuh, denyut nadi, laju pernapasan, tekanan darah, dan saturasi oksigen. Berikut merupakan rentang normalnya. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini biasanya dibutuhkan apabila pasien memiliki dehidrasi berat. Apabila pasien memiliki kasus diare tanpa dehidrasi atau dehidrasi ringan, maka pemeriksaan penunjang tidak perlu dilakukan. Adapun beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan elektrolit, analisa gas darah atau AGD, dan pemeriksaan mikrobiologi.
Baik, selanjutnya saya lanjutkan mengenai panduan terapi. Jadi pengobatan diare secara umum dibagi menjadi beberapa, yakni yang pertama ada terapi rehidrasi baik oral maupun parenteral. Kemudian yang kedua ada pengobatan anti diare, bisa dengan penggunaan antimotilitas seperti loperamid dan absorben seperti atalbugit, kaolin, dan pektin. Kemudian ada juga probiotik dengan pemberian dapat berupa kombinasi ataupun tunggal dari bakteri seperti bifidobacteri, lactococcus atau lactobacillus. Kemudian juga dapat diberikan zinc sulfat sebagai suplemen dan juga pemberian antibiotik. Nah, untuk pemberian antibiotik di sini dapat berupa antibiotik empiris ataupun antibiotik definitif setelah uji kultur terkonfirmasi. Nah, pada kasus gastroenteritis sendiri pengobatannya biasa diklasifikasikan berdasarkan penyebab. Jadi pada penyebab gastroenteritis itu kan ada penyebabnya berupa virus dan bakteri. Nah, pada kasus virus yakni PSS yang berair itu pengobatannya dengan rehidrasi dan terapi simptomatis, jadi tanpa antibiotik. Sedangkan ketika kondisinya ada terindikasi infeksi bakteri dengan ciri PSS berdarah, itu biasa pengobatannya dengan rehidrasi, antibiotik, dan ditambah dengan terapi simptomatik. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah studi kasus dan penyelesaiannya. Yang pertama adalah mengenai DRP yang ditemukan pada kasus. Yang pertama adalah cefoperazone sulbactam yang diberikan karena keluhannya infeksi bakteri atau virus penyebab diare. Untuk DRP-nya itu adalah pengobatan yang tidak diperlukan dan juga obat yang tidak sesuai dengan pedoman atau formularium. Penggunaan antibiotik ini tidak direkomendasikan karena bukan merupakan pilihan terapi antibiotik untuk diare itu sendiri. Selanjutnya adalah ada ceftriaxone untuk infeksi bakteri atau virus penyebab diare. DRP-nya adalah kejadian obat yang merugikan yang mungkin terjadi. Berdasarkan pedoman yang telah ditemukan, ceftriaxone ini dapat digunakan sebagai pilihan terapi pada pasien dengan diare yang disertai lendir dan darah, terutama jika disebabkan oleh bakteri seperti Salmonella, dan non-Cholera vibrio. Dosis ceftriaxone yakni 1 gram yang diberikan 2 kali sehari sudah sesuai dengan rentang dosis lazim, dengan durasi pemakaian ceftriaxone ada pada rentang 4-14 hari. Namun, karena pasien diketahui memiliki riwayat alergi terhadap beta-lactam, penggunaan ceftriaxone yang merupakan antibiotik dengan cicin beta-lactam harus dilakukan pertimbangan dan pemantauan, serta dipastikan antibiotik yang menyebabkan pasien alergi. Selanjutnya adalah ketorolac. Untuk nyeri perut, DRP-nya adalah menyebabkan efek samping gastrointestinal atau GI. Ketorolac IV untuk dewasa dapat diberikan 10-30 mg setiap 4-6 jam sesuai kebutuhan dengan dosis maksimal per hari adalah 90 mg. Dosis ketorolac IV sudah tepat dosis dan tidak melebihi dosis maksimum. Namun, ketorolac dapat meningkatkan resiko ulkus dan bahkan diare, sehingga pemberian ketorolac biasanya dikombinasikan dengan obat penghambat pompa proton atau PPI untuk mengurangi efek tidak diinginkan NSAID pada saluran cerna. Selanjutnya adalah omeprazole untuk keluhan nyeri perut. Drug-related problemnya adalah frekuensi regimen terapi yang terlalu banyak. Dosis omeprazole yang diberikan terlalu tinggi, melebihi dosis lazim yaitu 40 mg per hari, sehingga penyesuaian dosis menjadi 1 kali sehari 40 mg dibutuhkan. Durasi pemberian omeprazole pada pasien disesuaikan dengan lambang pemberian ketorolac yakni 2 hari. Selanjutnya adalah paracetamol untuk keluhan demam, tidak ada DRP-nya. Kemudian ada Diagit untuk diare dengan kondisi BAB cair lebih dari 5 kali, warna coklat kekuningan disertai lendir dan darah, juga tidak ada DRP-nya. Dan yang selanjutnya adalah untuk keluhan dehidrasi, drug-related problemnya adalah pengobatan tidak diberikan atau tidak lengkap, walaupun terdapat indikasi. Sehingga diperlukan adanya pemberian tambahan terapi untuk keluhan dehidrasi yang dialami oleh pasien. Pasien dapat diberikan oralit atau cairan rehidrasi oral lain, dan apabila pemberian cairan rehidrasi oral tidak memungkinkan, maka dapat diberikan cairan rehidrasi parenteral. Selanjutnya adalah
untuk keluhan mual dan muntah lebih dari 5 kali, sama seperti sebelumnya, yaitu pengobatan tidak diberikan atau tidak lengkap walaupun terdapat indikasi, sehingga diperlukan adanya pemberian tambahan terapi untuk keluhan mual dan muntah lebih dari 5 kali yang dialami oleh pasien. Dan pasien dapat diberikan terapi ondansetron untuk mengatasi keluhan tersebut. Untuk problem mediknya, pasien memiliki keluhan BAB cair lebih dari 5 kali, warna coklat kekuningan, disertai lendir dan darah, mual muntah lebih dari 5 kali, nyeri perut, dan demam di hari keempat. Dan untuk diagnosisnya adalah gastroenteritis akut dengan dehidrasi ringan sedang, suspek penyebab infeksi bakteri, namun bisa juga infeksi virus. Dan untuk SO-nya, pasien adalah Tuan AAWD berumur 49 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, memiliki keluhan BAB cair lebih dari 5 kali, warna coklat kekuningan, disertai lendir dan darah, mual muntah lebih dari 5 kali, nyeri perut dan demam di hari keempat. Pasien juga memiliki riwayat alergi beta-laktam dan pasien tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi dan DM. Untuk berat badannya 65, tinggi 172, skala nyerinya 5, suhu 36,7 derajat, RR 18 kali per menit, nadi 82 kali per menit, dan tekanan darahnya 115/86 mmHg. Berikut merupakan pengobatan terkini yang diterima oleh pasien. Baik, untuk tahapan selanjutnya yakni asesmen penyakit. Berdasarkan kasus, pasien didiagnosis mengalami gastroenteritis akut dengan dehidrasi ringan atau sedang. Dengan suspek penyebabnya bisa karena infeksi bakteri, namun bisa juga karena infeksi virus. Gastroenteritis akut merupakan peradangan pada lambung dan usus dengan gejala berupa diare dengan konsistensi tinja lembek hingga cair terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari, hingga terdapat lendir atau darah pada feses. Terjadi juga mual dan muntah kurang dari 14 hari, nyeri perut hingga demam. Penyebab diare berdarah dan berlendir ini bisa karena terjadinya kerusakan epitel usus, potensi infeksi patogen seperti Sigatoxin producing Escherichia coli, Shigella, Salmonella, dan Campylobacter. Keluhan nyeri perut dan mual muntah bisa terjadi karena adanya iritasi pada lambung dan usus. Kemudian demam yang terjadi pada hari keempat menunjukkan respon imun tubuh terhadap adanya infeksi. Kemudian pengujian diagnosis in vitro perlu dilakukan pada sampel feses untuk menentukan patogen penyebab gastroenteritis akut. Pengujian mencakup kultur bakteri dan virus, pemeriksaan telur parasit, serta uji imunologi berbasis enzim. Dalam pengujian kultur bakteri, feses segar ditanam pada media kultur untuk mendeteksi adanya Salmonella, Shigella, dan C. jejuni. Untuk mendeteksi Escherichia coli, penghasil toksin Shiga, feses dapat ditanam pada media sorbitol McConkey. Selain itu, tes dengan PCR dapat dipertimbangkan apabila tes dengan kultur atau antigen tidak dapat mengidentifikasi patogen penyebab diare. Selanjutnya, terkait identifikasi masalah obat. Di sini yang pertama, penggunaan antibiotik cukup beragam submakam tidak direkomendasikan karena bukan merupakan terapi antibiotik untuk diare. Untuk penggunaan ceftriaxone dapat dilanjutkan karena merupakan terapi pilihan untuk diare yang disebabkan oleh bakteri Shigella, Salmonella, dan non-cholera vibrio. Namun pada kasus ini pasien juga memiliki alergi terhadap beta-laktam, sehingga penggunaan ceftriaxone harus dilakukan pemantauan penggunaan antibiotik atau dapat dilakukan pertimbangan penggantian dengan antibiotik lainnya. Kemudian penggunaan ketorolac sebagai golongan NSAID sudah tepat untuk mengatasi keluhan nyeri yang dialami oleh pasien. Tetapi efek samping dari penggunaan ketorolac yaitu menyebabkan iritasi dan gangguan pada saluran cerna. Efek samping ini dapat diatasi dengan kombinasi penggunaan NSAID dengan obat PPI atau pamprotan inhibitor, di mana pada kasus ini pasien telah diberikan obat golongan PPI yaitu omeprazole, sehingga penggunaan ketorolac sudah tepat diberikan kepada pasien. Penggunaan omeprazole dengan dosis 40 mg 2 kali sehari belum tepat, di mana dosis maksimal omeprazole adalah 40 mg sehari, sehingga diperlukan penyesuaian dosis pada penggunaan omeprazole agar tidak terjadi overdosis pada pasien. Di sini, pasien juga memiliki kondisi dehidrasi ringan dan sedang yang tidak
diberikan pengobatan sehingga dapat direkomendasikan pemberian terapi rehidrasi cairan secara oral ataupun parenteral. Kemudian, keluhan mual dan muntah pada pasien juga tidak diberikan pengobatan sehingga dapat direkomendasikan pemberian antiemetik. Untuk planning akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan mengenai plan untuk terapi farmakologi, non-farmakologi yang dapat diberikan kepada pasien. Yang pertama adalah edukasi terkait hidup bersih dan menjaga sanitasi makanan, kemudian edukasi untuk menjaga asupan cairan ketika kondisi diare, terutama kondisi diare, terus rekomendasi untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak merangsang diare. Next. Untuk terapi farmakologinya seperti hasil dari asesmen sebelumnya, untuk yang pertama, untuk antibiotik yang tidak diberikan itu adalah cefoperazone sulbactam. Kemudian pemberian antibiotik ceftriaxone itu harus mempertimbangkan reaksi hipersensitif. Jadi harus dikonfirmasi terlebih dahulu riwayat antibiotik yang memicu reaksi hipersensitif disesuaikan dengan tabel cross reaktivitas pasien. Kemudian jika hasilnya itu hipersensitif, setelah uji sensitivitas, maka direkomendasikan antibiotik pengganti dengan ciprofloxacin. Kemudian yang kedua adalah pemberian anti nyeri dikombinasikan dengan PPI. Untuk pemberian ketorolac di sini sudah tepat jika dikombinasikan dengan PPI yang dimana digunakan omeprazole untuk meminimalkan efek samping dari NSAID. Kemudian untuk obat paracetamol diberikan yang digunakan sebagai antipiretik dan anti nyeri pada pasien. Selanjutnya pemberian anti diare absorben yakni Diagit diberikan sesuai dosis untuk menyerap racun dan memperbaiki konsistensi feses, jadi untuk sebagai terapi simptomatisnya. Kemudian dehidrasi cairan yang direkomendasikan untuk diberikan karena sebelumnya pada kasus belum diberikan itu diberikan Oralit dehidrasi oral itu 100 ml per kilogram berat badan. Jadi karena berat badan 65 berarti 6.500 ml setiap 4-6 jam dan 240 ml setiap setelah diare. Dehidrasi diberikan dengan jalur intravena apabila pemberian dengan jalur oral tidak memungkinkan atau pasien tidak sadar atau muntah juga. Kemudian dapat juga direkomendasikan untuk memberikan terapi anti mual muntah seperti yang direkomendasikan yaitu ondansetron dengan dosis 8 mg yang dapat diberikan secara peroral ataupun secara intravena. Next. Baik, untuk ini merupakan tabel cross reaktivitas. Jadi dalam beberapa kasus untuk pemberian antibiotik ketika pasien alergi terhadap suatu antibiotik dengan beta-lactam itu dapat diberikan dengan catatan reaktivitasnya itu tidak ada. Jadi beberapa antibiotik yang pada kasus ini diberikan itu adalah ceftriaxone. Jadi ceftriaxone pada pasien kan dia alerginya adalah beta-lactam, namun tidak spesifik apakah beta-lactam itu merupakan golongan penisilin atau golongan yang mana. Jadi harus dikonfirmasi kembali dan dicocokkan apakah dia bisa diberikan atau tidak berdasarkan tabel ini. Baik, next. Baik, untuk selanjutnya adalah rencana konseling, informasi, dan edukasi. Adapun yang dapat dilakukan kepada pasien, yang pertama adalah edukasi tentang definisi gejala klinis, penyebab, faktor risiko, komplikasi, dan cara pencegahan gastroenteritis akut. Kemudian edukasi tentang menjaga kebersihan makanan dengan membatasi pembelian makanan di luar, dan menjaga gaya hidup bersih dan sehat. Kemudian informasikan kepada pasien dan keluarga mengenai status gizi dan pentingnya diet seimbang. Selanjutnya yaitu rencana monitoring efek terapi dan efek samping. Pemantauan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi efek terapi obat dalam mengurangi frekuensi buang air besar dan mengembalikan konsistensi feses ke tingkat normal, serta untuk mengurangi dan meredakan mual muntah, nyeri perut, dan demam yang dialami pasien. Selain itu, kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat juga perlu dipantau untuk mencegah terjadinya masalah terkait obat pada pasien. Adapun hal yang perlu dipantau adalah yang pertama ada frekuensi buang air besar, kemudian suhu tubuh dan skala nyeri, mual dan muntah yang dialami pasien, serta penggunaan obat yang digunakan. Adapun pencatatan dan pelaporan yang dapat dilihat pada kasus pasien merupakan yang pertama itu dokumen pencatatan meliputi hasil konseling, pemberian informasi dan edukasi kepada pasien, serta data rekam medis. Kemudian dokumen pelaporannya berupa hasil kultur sampel feses pada pasien dan hasil uji sensitivitas bakteri.
Baik, untuk selanjutnya yaitu evaluasi luaran terapi dan efek samping. Salah satu parameter untuk menilai keberhasilan terapi pada pasien diare yakni penurunan frekuensi buang air besar. Selain itu, tanda-tanda lain yang dapat menunjukkan keberhasilan terapi pada pasien yaitu hilangnya demam pada pasien, pengurangan jumlah darah yang terdapat dalam feses, peningkatan nafsu makan, dan kemampuan untuk kembali melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Selanjutnya, efek samping obat. Terapi antibiotik. Efek samping yang sering terjadi yaitu selama penggunaan ciprofloxacin artropati. Kemudian pada terapi anti nyeri dan PPI, yaitu efek samping yang terjadi iritasi lambung, mual, nyeri kepala, rasa mengantuk, pusing, diare, dan dispepsia. Pada omeprazol, yaitu sakit kepala, konstipasi, diare, dan nyeri perut. Pada terapi antipiretik, efek samping yang sering ditemukan pada penggunaan paracetamol adalah gangguan pada hepar, mual, dan muntah. Pada terapi rehidrasi, salah satu efek yang seringkali menjadi perhatian akibat penggunaan oralit yakni resiko hiponatremia. Kemudian pada terapi diare, efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan atapulgit adalah mual, pusing, konstipasi ringan, dan sementara. Pada terapi antiemetik, efek samping yang mungkin terjadi antara lain sakit kepala, pusing atau kepala terasa ringan, sembelit, tubuh terasa lemah atau kantuk. Next. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami, Pak. Mungkin selanjutnya kami serahkan kembali ke Pak Martadi. Terima kasih, Pak. Baik, adik. Presentasi yang menarik ya. Banyak tadi hal-hal baru yang disampaikan kepada temannya ya. Bagus, bagus. Oke, silakan adik-adik dulu kepada anggota kelompok, teman-teman yang lain yang punya pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan ya. Tapi nanti sebelum bertanya, sebutkan nama dan NIM kalian. Silakan. Ya, Sindu, baru raise hand Sindu. Silakan Sindu. Oh, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Sindu, NIM 111. Saya izin bertanya kepada kelompok 10B seperti itu. Sebelumnya saya sepakat terkait dengan penyampaian dari kelompok 10B adanya terapi antibiotik dan adanya terapi simptomatik. Di sini saya bertanya terkait dengan terapi simptomatiknya mengenai pemakaian diagit atau pengandung atapulgit dan pektin seperti itu. Nah, berdasarkan guideline yang telah saya baca, baik dari ACG yang teman-teman juga gunakan, kemudian dari IDSA, kemudian dari pustaka tersier juga, yaitu dari Handbook of Pharmacotherapy, di sana menyebutkan bahwa adsorben seperti kaolin, pektin, dan atapulgit itu tidak direkomendasikan seperti itu. Dan obat itu hanya mempengaruhi bentuk dari feses, tetapi tidak mempengaruhi jumlah maupun tidak mempersingkat dari durasi diarenya. Nah, berarti itu berhubungan dengan efektivitas. Saya ingin bertanya terkait dengan pandangan teman-teman. Berdasarkan kasus ini, apakah sebenarnya dan juga dibandingkan ya dengan guideline yang ada, apakah sebenarnya pemberian diagit ini tepat atau tidak? Atau sebenarnya lebih baik digunakan loperamid gitu, jika kita didasarkan pada guideline yang ada maupun pustaka tersier yang ada? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sindu. Silakan, yang lain mungkin ada yang bertanya, silakan. Tambahan. Mungkin satu orang lagi adik, biar nggak kosong sekali nilai diskusi kalian nih. Silakan adik-adik. Manfaatkan waktu untuk bertanya adik-adik, karena ini pertemuan terakhir dengan saya adik-adik ya. Dan saya itu biasanya memberikan nilai diskusi itu 80 adik-adik untuk semua orang ya. Jadi kalau Anda bertanya sekali, baru nilainya 85, seperti itu ya. Jadi manfaatkan dengan baik. 80 itu di apoteker masih belum A adik-adik, tapi masih B. Silakan adik-adik.
Tidak, tidak ada yang bertanya. Baik, kalau itu saya tutup adik ya pertanyaannya ya. Silakan adik dari kelompok 10B mendiskusikan pertanyaan dari Sindu. Silakan. Waktu diskusi saya berikan mungkin maksimal 5 menit ya. Silakan. Izin Pak, apakah sudah boleh dijawab Pak nih? Oh sudah kalau udah. Nggih, kebetulan sudah ketemu jawabannya Pak nih dari kelompok. Oh udah. Baik, silakan Julio. Nggih, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih Sindu atas pertanyaannya. Jadi saya izin menjawab pertanyaan dari Sindu tadi terkait pemberian loperamid ataupun pemberian diagit itu apakah sudah sesuai seperti itu. Nah, kalau dari pertimbangan kelompok kami, kenapa kami memberikan diagit dan tidak loperamid itu adalah mempertimbangkan kembali dengan kondisi diare yang dialami pasien. Nah, sebenarnya di guideline pun dia dikatakan bahwa kondisi diare pada pasien itu diberikan loperamid dengan kondisi ketika diarenya itu merupakan diare yang watery atau diare yang berair. Jadi penyebabnya kemungkinan adalah virus gitu. Jadi tidak ada indikasi diarenya itu berdarah pada pemberian loperamid. Nah, sedangkan kalau kondisi pasien yang kita hadapi sekarang ini kan pasiennya itu memiliki diare yang berlendir dan berdarah gitu. Jadi ada darahnya di sini. Nah, kecurigaannya dari kelompok kami adalah pasiennya kemungkinan adalah infeksi bakteri, jadi bukan virus. Ketika kondisi infeksi daripada virus yang menyebabkan diare pada pasien itu, pemberian loperamid itu dirasa tidak apa-apa. Jadi boleh diberikan. Itu dinyatakan juga di buku dari Dipiro, terus dinyatakan juga pada guideline yang kita pakai itu. Jadi untuk pemberian loperamid itu titik kritisnya adalah ketika diarenya itu bersifat watery dan penyebabnya itu adalah virus dan bukan bakteri. Nah, di sini pun kelompok kita mempertimbangkan untuk pengujian kultur feses daripada pasien itu adalah untuk memastikan apakah memang penyebabnya itu adalah bakteri, gitu, untuk memperkuat kecurigaan kami kalau penyebabnya itu adalah bakteri dan bukan virus seperti itu. Sehingga pada guideline pun dikatakan ketika kondisi kondisi diare yang sifatnya terindikasi ada darah dan kecurigaannya adalah adanya infeksi daripada bakteri, itu adalah dengan memberikan appropriate antibiotik dan symptomatic terapi. Nah, itu dinyatakan pada buku Dipiro dan juga guideline yang kita gunakan. Untuk guideline yang kita gunakan sebenarnya secara detail terdapat pada makalah. Jadi mungkin saya bisa saya explain seperti sebentar. Silakan untuk memperkuat argumen, Pak. Sebentar. Ya. Oke, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Jadi pada di sini ini dari Dipiro. Jadi Dipiro yang kita gunakan untuk tersiernya sebagai acuan tersier. Jadi bukan acuan primer. Nah, di sini juga dinyatakan bahwa penggunaan loperamid itu biasanya digunakan untuk diare yang no fever atau systemic symptomnya itu menurut kami bukan